Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Sukmawarti, mahasiswa S1 Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bumi Siliwangi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai OBI. Dimulai dari penjelasan apa itu OBI dan bagaimana OBI dapat mempengaruhi praktik kelas dan pembelajaran siswa. Tantangan pendidikan pada abad 21 adalah peran dan strategi dalam menjembatani kesenjangan antara proses pendidikan di persekolahan dengan kebutuhan inovasi yang dibutuhkan saat ini. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mewadahi pendidikan pada abad 21 adalah Outcome-Based Education atau OBE. OBE adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan efektif. Selain itu, OBE menekankan pada hasil luaran atau apa yang akan dihasilkan oleh para peserta didik. Dalam buku William G. Spady yang berjudul Outcome-Based Education, beliau memberikan contoh mengenai implementasi praktik pembelajaran di kelas. Contoh pertama melibatkan Diana Wright dan Beth Du, di mana mereka adalah seorang guru. Mereka melakukan kolaborasi untuk mengembangkan kinerja murid-murid mereka pada hasil tingkat tertinggi, yaitu menjadi pelajar yang mandiri, kritis, kolaboratif, inovatif, dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Cara yang mereka lakukan ialah dengan melibatkan siswa dalam sebuah penyelesaian masalah yang pada saat itu terjadi bencana badai di Florida. Sejumlah besar keterampilan akademis maupun non-akademis diasah, dikembangkan, dan diaplikasikan selama upaya untuk membantu korban pada saat itu, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan perhatian nasional. Hal itu menjadikan para siswa menjadi siswa yang mandiri, kreatif, juga dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Wright dan Du juga menyebutkan bahwa proyek penilaian otentik memberikan alasan siswa untuk belajar dan bekerja keras, dan mereka menemukan siswa dapat mencerminkan dirinya dalam semua pekerjaan sekolah. Contoh kedua berhubungan dengan pengalaman salah satu guru kelas bernama Lynn Henderson, di mana ia mengajar salah satu kelas yang dianggap di bawah rata-rata dan mengalami masalah perilaku, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuknya. Namun, dia melihat mereka sebagai siswa yang cerdas dan mampu. Henderson mulai dengan keyakinan yang kuat bahwa mereka semua dapat belajar dan dengan harapan bahwa mereka bisa untuk memenuhi standar keterampilan dasar negara. Melalui penggunaan strategi pembelajaran yang aktif, proyek penelitian kelompok, penilaian kinerja otentik, kinerja publik, portofolio, dan konferensi yang dipimpin siswa, Henderson menyadari pada bulan Maret bahwa hampir semua siswa mereka sudah lebih dari memenuhi standar keterampilan dasar negara. Titik balik dalam Henderson adalah kesadaran bahwa orang lain terus-menerus berfokus pada apa yang tidak dapat dilakukan oleh para siswa, tanpa memanfaatkan energi dan motivasi mereka yang luar biasa, dan sebaliknya, berfokus pada apa yang bisa mereka lakukan dan pelajari. Setelah melihat dari beberapa contoh kasus yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa OBI dapat dilakukan dengan berbagai strategi pembelajaran. Namun tentunya haruslah sesuai dengan luaran yang akan kita capai. Halnya dalam contoh pertama, menekankan bahwa peserta didik haruslah dapat mengikutsertakan peserta didiknya dalam proses pembelajaran agar siswa dapat menjadi mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, kritis, dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dan dalam contoh kedua, pendidik haruslah dapat berpositif thinking pada peserta didiknya dan berfokus pada apa yang bisa mereka lakukan dan mereka pelajari. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita calon guru bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.